Presiden Prabowo bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor melalui telepon. Diketahui Presiden Trump memutuskan tarif impor bagi Indonesia turun dari 32% menjadi 19%. Presiden Prabowo Subianto melakukan komunikasi via sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam menegosiasi tarif impor bagi Indonesia. Presiden menyebut negosiasi dengan pihak Amerika Serikat mengenai tarif impor ini berjalan cukup alot. Dan Trump merupakan negosiator yang cukup keras. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo sesampainya di Indonesia usai melakukan kunjungan ke sejumlah negara. Meski demikian, Presiden Trump akhirnya memutuskan tarif impor bagi Indonesia turun ke 19% dari keputusan awal yakni 32%. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga itu. Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada bulan September atau Oktober tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas tarif impor untuk Indonesia menjadi 19%. Namun imbalan dari penurunan tarif tersebut adalah tarif 0% untuk produk AS yang masuk ke Indonesia, serta akses penuh AS untuk sumber daya Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mematok tarif impor barang asal Indonesia yang masuk Amerika Serikat sebesar 19%. Trump mengklaim kesempatan ini tercapai setelah ia berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. Menariknya, Trump memberikan sejumlah syarat supaya Indonesia bisa menikmati tarif ini. Pertama, Indonesia harus bebaskan tarif atas semua produk yang diekspor AS. Kemudian Indonesia harus mematuhi untuk membeli energi senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 244,74 triliun rupiah. Indonesia juga harus mengimpor produk pertanian AS senilai 4,5 miliar Amerika Serikat atau setara 73 triliun rupiah. Terakhir, Indonesia diharuskan membeli 50 pesawat buatan Boeing. Sementara itu, barang-barang dari Indonesia bebas masuk ke Eropa tanpa dikenakan pajak. Kebijakan ini diambil Uni Eropa setelah bertemu dengan Presiden Prabowo. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke sejumlah negara di Eropa menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa yang menjadi 0%. Kesepakatan ini tertuang dalam Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement. Saat ini ada 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Kesepakatan ini membuka lebar keran impor barang-barang asal Indonesia untuk masuk ke Eropa. Saat ini menjadi 0. Dari sebelumnya ada yang 10%, 20%, sekarang menjadi 0. Dan itu kesepakatan yang sangat amat baik untuk investasi, industri, dan ekonomi. Oke? Itu. Kemudian
Di Eropa sendiri ada 27 negara, jadi Anda dapat bayangkan tentunya ini sangat baik, populasi Eropa sekitar 700 juta. Pemirsa, pemerintah mengakui kelapa sawit ini menjadi salah satu sektor yang terdampak signifikan dari perjanjian perdagangan bebas Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-SEPA. Kelapa sawit asal Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh Uni Eropa, melainkan sangat dibutuhkan oleh industri di kawasan Uni Eropa. Meski demikian, Uni Eropa juga meminta sejumlah syarat kepada Indonesia terkait kelapa sawit. Permintaan tersebut juga sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo. Sebelumnya Indonesia dan Uni Eropa telah menuntaskan negosiasi terkait dengan EU-SEPA. Hal itu diumumkan langsung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussel, Belgia hari Minggu kemarin. Prabowo mengatakan kedua belah pihak telah berhasil menyatukan kepentingan ekonomi yang sebelumnya berlangsung cukup alot. Selain itu, Indonesia dan Uni Eropa juga sepakat bahwa kerjasama justru akan saling menguntungkan. Mewajibkan penjual online membayar pajak penghasilan. Peraturan ini akan berlaku mulai tanggal 14 Juli 2025. Berjualan lewat marketplace tak lagi gratis. Mulai 14 Juli 2025, platform e-commerce akan langsung memotong pajak penghasilan dari hasil penjualan. Aturan ini berlaku bagi penjual yang sudah punya omset di atas batas tertentu. Namun, Ditjen Pajak memastikan pungutan pajak yang diberlakukan bukanlah pajak baru. Ini bukan pajak baru, memang bukan. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, setengah persennya berapa, harus setor sendiri. Nah, dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja sesuai tarif yang final tadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, pedagang online yang terkena pajak adalah yang menggunakan rekening bank atau keuangan lain sejenis, serta melakukan penjualan melalui internet dan menggunakan nomor kode Indonesia. Untuk menarik pajak dari pedagang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk langsung platform marketplace menarik pajak dari pedagang online. Besaran pajak yang ditarik adalah 0,5% dari jumlah bruto minimal 500 juta per tahun. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana tanggapan penjual toko online atas kebijakan pajak ini, kita sudah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Hamzah, selamat siang. Bagaimana nih tanggapan dari para penjual toko online dan keberatannya mereka di apa? Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa, betul sekali baru saja Senin kemarin ini Menteri Keuangan memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 terkait dengan pungutan pajak, dan salah satu yang terkena ini merupakan pedagang online. Saat ini kami sudah berada di Pasar Tanah Abang Blok A dan kami mau cari tahu bagaimana sih tanggapan para pedagang online terkait dengan nantinya mereka akan terkena pajak. Di sini saya sudah bergabung dengan, sepertinya Mbaknya lagi melakukan live streaming ya Mbak. Selamat siang, mohon maaf mengganggu, boleh tanya-tanya sedikit ya Mbak? Boleh. Oke Mbak, tahu nggak ada informasi terkait nantinya pedagang online akan terkena pajak? Oh tahu, udah tahu. Oke, menurut Mbak tanggapannya gimana sih Mbak? Kalau menurut saya berat ya, soalnya kan zaman sekarang kan apa-apa mahal, masih kena pajak lagi, aduh. Takutnya ngefeknya ke segalanya gitu. Jadi kayak
Ini takutnya ke tokonya juga jadi ngepek Mas, jadi kayak sepi kayak gitu. Soalnya kan orang tahu oh sekarang pada mahal, udah pada naik gitu. Kira-kira Mbak kalau menghadapi itu gimana sih Mbak, kayak biar tetap ramai atau strateginya kira-kira aja gimana Mbak? Ya kita dibantu sama nge-lab Mas. Kalau misalkan kita nunggu orang datang langsung ke toko itu susah kalau sekarang. Jadi kita dibantunya sama nge-lab gitu, kayak gitu aja. Oke, yang terakhir Mbak, mungkin karena Mbak udah tahu nih nantinya akan kena pajak, harapan Mbak gimana sih Mbak? Kalau bisa sih pajaknya itu digunakan dengan baik dan benar ya. Soalnya kan saya juga bayar pajak loh ya. Negara kita kan negara ini ya, negara wajib bayar pajak. Tuh. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Selamat bertugas kembali ya live streamingnya ya Mbak ya. Oke, itu dia memang Deta dan juga pemirsa tanggapan dari pedagang online yang berada di Tanah Abang. Karena memang ada juga beberapa yang merasa keberatan, namun ada juga yang memang menerima. Namun ini harus pajaknya digunakan untuk hal-hal yang baik. Kami juga sempat bertanya ke beberapa pedagang tadi bahwa ada yang menerima, hanya saja mungkin bisa diberikan bantuan kepada para UMKM untuk berjualan online dengan lebih mudah, atau mungkin pembinaan dan juga pelatihan bagi para UMKM. Seperti itu, kembali ke Anda Deta. Baik, terima kasih Hamzah. Semoga peraturan ini nantinya bisa disosialisasikan dan juga membawa manfaat untuk para penjual online. Terima kasih atas informasinya.